Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Dwi Zahratunisa, nomor 1924-10-10-2018 dari kelas kriptografi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya yang berjudul Algoritma RSA atau Reverse Sender Agreement dalam aplikasi chat transkripsi menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan soket. Yang pertama, apa itu algoritma RSA? RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri, di mana kunci yang digunakan untuk menginskripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Jadi kunci yang digunakan ini, yang untuk menginskripsi ini disebut dengan kunci public, dan yang digunakan ini disebut dengan kunci private. Terus yang kedua adalah RSA ini merupakan salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kriptografi kunci publik. Jadi RSA ini membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya. Yang pertama itu ada pembangkitan kunci, enkripsi, dan yang terakhir itu ada deskripsi. Untuk proses enkripsinya ini berbeda dengan deskripsi. Yang arti dari deskripsi sendiri itu merupakan proses yang hampir sama. Jadi jika bilangannya acak yang dibangkitkan kuat, maka akan lebih sulit untuk melakukan cracking terhadap pesan. Dan parameter kuat tidaknya suatu kunci terdapat pada besarnya bilangan acak yang digunakan. Dan pada sistem kriptografi asimetrik untuk proses enkripsi ini tidak sama dengan kunci untuk proses deskripsi. Yang pertama itu ada public key yang bisa disebut dengan yang bisa diketahui oleh setiap orang dan dapat digunakan untuk enkripsi pesan dan verifikasi signature. Yang kedua itu ada private key, hanya diketahui oleh penerima pesan dan digunakan untuk deskripsi pesan dan membangun atau meng-create signature. Jadi untuk menggunakan RSA sendiri itu yang pertama untuk mengetahui enkripsi sebuah pesan atau M, yaitu pengirim. Jadi tujuannya itu yang pertama mendapatkan public key penerima atau KU yang memiliki variabel E dan N. Kemudian menghitung C, mi modulus N, di mana 0 kurang dari sama dengan M dan M kurang dari N. Jadi untuk mendeskripsi cybertext C penerima akan menggunakan private key-nya, yaitu KR dengan variabel D, P, dan Q. Dan untuk menghitungnya itu dengan cara M sama dengan CD modulus N. Untuk catatannya itu, pesan M itu harus lebih kecil dari modulus N. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem seperti apa yang saya buat. Jadi di sini itu algoritma RSA atau Reverse Sender Agreement itu adalah sebuah algoritma pada enkripsi public key yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi RSA ini merupakan salah satu metode enkripsi yang paling banyak digunakan. Dan metode mengambil dua bilangan secara acak ini akan dijadikan kunci sehingga didapat dua kunci, yaitu kunci public dan kunci private. Dan salah satu teknik kriptografi ini di mana kunci ini melakukan enkripsi yang berbeda dengan kunci deskripsi seperti itu. Nah, pada aplikasi chat transkripsi yang saya buat ini memungkinkan dua klien mengobrol secara offline melalui koneksi dengan sistem yang dapat dibuat dengan server. Dan server ini tidak dapat menguraikan teks obrolan di antara dua klien. Jadi walaupun si klien 1 dan klien 2 ini melakukan sebuah obrolan, maka kita ini tidak dapat mengetahui obrolan apa yang ada pada percakapan tersebut. Jadi aplikasi ini tuh dikembangkan dengan menggunakan pemrograman soket dengan Python, dan enkripsi dilakukan menggunakan algoritma enkripsi RSA. Jadi dengan enkripsi data ini kita tidak dapat membaca atau terbaca oleh server karena teks asli atau plain text-nya itu dapat diubah. Jadi dia tuh habis percakapan itu akan diubah ke teks yang tidak terbaca atau sebuah kode yang disebut dengan ciphertext. Dengan begitu kita dapat mengobrol dengan teman satu, dengan teman yang lain,
dari klien 1 sebagai Anda dan status klien 2 sebagai teman Anda. Jadi serta script server ini akan menampilkan pesan transkripsi yang dibagikan di antara dua klien. Jadi di sini itu saya menggunakan teknik kriptografi yang dimanfaatkan adalah teknik algoritma RSA yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada bab gambaran umum dan pada PPT yang sudah saya jelaskan. Jadi alasan saya menggunakan teknik kriptografi algoritma RSA ini karena RSA ini merupakan salah satu kriptosistem kunci publik pertama dan banyak digunakan untuk transmisi data yang aman karena memiliki keamanan ganda. Dan itu juga memiliki kunci, yaitu kunci private dan kunci public. Dan dalam kriptosistem ini, algoritma RSA itu memiliki kunci enkripsi yang berbeda gitu. Di sini itu memiliki kunci enkripsi yang bersifat publik dan berbeda dengan kunci deskripsi yang dirahasiakan atau private. Di RSA ini, asimetri ini didasarkan pada kesulitan praktis dan faktorisasi produk dari dua bilangan prima besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa data-data ini akan aman dan meminimalisir kebocoran data dengan menggunakan teknik kriptografi algoritma RSA. Dan karena pada aplikasi yang saya buat ini, user akan melakukan chatting dan akan melakukan enkripsi agar tidak mudah dibobol oleh pihak yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari project yang saya buat. Oke, di sini pada server. Di sini server ini terdapat klien 1 dan klien 2. Jadi tugas dari server ini itu menyediakan alamat IP dan port sebagai room bagi dua klien tersebut, yaitu klien 1 dan klien 2 untuk mengobrol. Nah, di sini dapat dijelaskan di server ini adalah script server untuk aplikasi obrolan multi-thread untuk dua klien. Nah, jadi di sini klien sock itu tugasnya untuk menyimpan kedua soket klien. Nah, di sini client addresses untuk menyimpan kunci dari soket klien dengan nilai alamat klien. Yang ketiga ada public key. Fungsinya yaitu menyimpan kunci publik dari kedua klien. Nah, di sini itu ada codingan yang mengatur penanganan untuk klien yang masuk. Jadi di sini itu jika ada klien 1 dan klien 2 yang ingin masuk, room itu akan ditangani. Jadi untuk untuk menanganinya ini, koneksi dari klien pertama untuk room yang dibuat itu akan transkripsi oleh server. Nah, yang kedua itu sama, tugasnya adalah menangani koneksi dari klien pertama. Dan di sini yang ketiga itu untuk menangani koneksi dari klien kedua. Nah, jadi untuk socket part ini, kita ini dapat mengetahui apa yaitu isi dari klien pertama dan klien kedua itu berupa ini hasil dari waiting for connection. Nah, di sini untuk printnya ini akan memunculkan server IP dan server hostnya. Dan di server IP dan server hostnya ini akan muncul waiting for connection. Di sini untuk mengetahui sudah terhubung atau belum koneksi yang masuk di server IP tersebut. Baik, selanjutnya itu ada klien 1. Nah, untuk klien 1 ini di sini kita dapat menangani penerimaan pesan. Jadi kita ini fungsinya itu menangani penerimaan dari klien kedua. Terus yang kedua ini sama tugasnya untuk menangani pengiriman pesan, tapi di sini itu pengiriman pesan itu jika satu itu ingin mengirim pesan ke klien kedua, seperti itu.
Baik, selanjutnya di sini untuk ada closing juga. Jadi closing itu fungsi yang akan dipanggil ketika aplikasi itu ingin ditutup. Nah, ini selanjutnya sebentar. Nah, di sini juga ada Tinkerbuild. Nah, di sini untuk mengetahui untuk pesan apa yang akan dikirim. Kemudian di sini untuk scroll banner untuk menavigasi melalui pesan sebelumnya dan berisi pesan apa yang terisi. Selanjutnya itu ada socket part. Jadi di socket part ini kita jika ingin masuk ke room akan muncul tulisan enter host. Nah, ini akan menginputkan enter host dan selanjutnya itu akan menginputkan enter port. Selanjutnya akan muncul name dan di sini name ini akan menginputkan enter your name. Nah, ini adalah host port name ini semua yang dibutuhkan oleh server. Nah, di sini untuk klien socketnya ini jadi klien yang berfungsi untuk menghubungkan alamat soket ke server. Selanjutnya sama seperti klien 2, yang tugasnya itu menangani penerimaan pesan. Yang kedua itu menangani pengiriman pesan dari klien 1, dan ini fungsi ini untuk closing ini sama juga memanggil fungsi ketika aplikasi ingin ditutup. Dan untuk socket part-nya itu sama menginputkan enter host, enter port, dan enter your name. Dengan buffer size-nya itu 1024 dan address-nya itu host dan port. Selanjutnya ada primes. Oke, di sini primes ini maksudnya itu codingan bilangan prima. Jadi kita mengimpортkan random import choice. Maksudnya itu di sini kan disediakan oleh sistemnya berupa bilangan prima. Dan bilangan prima ini sampai 1000. Nah, di sini itu sistemnya itu akan merandom bilangan-bilangan ini. Kenapa harus ada modul Python berisi bilangan prima sampai 1000? Jadi di sini itu fungsinya itu untuk mempersulit pihak ketiga jika ingin membobol si klien 1 dan klien 2 gitu. Selanjutnya itu ada RSA. Nah, di sini untuk import primes from random import choice, maksudnya itu kita itu mengimportkan bilangan prima yang tadi sudah tertera pada primes. Nah, di sini tuh intinya memanggil bilangan prima untuk di random. Nah, melakukan di sini ini ada codingan untuk key generator atau kunci generator. Nah, pada P dan Q ini mengecek apakah P dan Q ini merupakan bilangan prima gitu. Dengan N, P kali Q, P-nya itu P kurang 1 dikali Q kurang 1. Terus di sini E itu men-choice dengan meng-coprimes. Dan public key-nya itu berupa E dan N, dan private key-nya itu D dan N. Jadi untuk menjalankan si public key-nya dan private key-nya. Nah, di sini itu juga ada codingan enkripsi dan deskripsi ya. Jadi codingan enkripsi dan deskripsi ini untuk mengetahui metode apa untuk enkripsi pesannya dan metode apa untuk deskripsi pesannya. Seperti itu. Nah, jadi itu implementasinya itu
server akan memberikan alamat IP dan akan muncul tulisan waiting for connection. Jadi ini untuk mempermudah klien 1 dan klien 2 agar terhubung dengan baik. Nah, untuk pengimplementasian ini, di sini tuh klien 1, 2, dan 3 itu nantinya itu akan tidak terlihat oleh server gitu. Jadi akan dienkripsi server dan si klien 1, 2 yang melakukan obrolan ini tidak akan mengetahui dari server 1 dan 2. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.